Gus Intip. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu opot. Ya kowe ra seneng wayang rasakane cangkem kowe. Kowe ra seneng wayang rasakane cangkem kowe. Bahane wis adus walang. Jadi begini, begitu muncul nggak mungkin saya menghentikan pentas di tengah menghentikan itu di tengah-tengah pentas. Karena saya akan masuk ke domainnya dalang, dan kalau itu dilakukan saya akan dikritik oleh teman-teman dalang. Ya, sebenarnya gini Gus, kalau menurut saya kuasa daripada seorang yang menanggap wayang ini kuasa loh, walaupun mungkin di pagelaran wayang ini kelihatannya aneh, tapi punya kuasa karena dia yang bayar yang nanggap. Menghentikan apabila ini dianggap berbahaya maka dihentikan. Saya minta maaf karena kegaduhan. Kalau soal konten dan isinya itu tentunya domainnya dalang. Tuh. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sahabatku, sahabat Intip di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Gus Sofyan, masih di spesial channel Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan hidayahnya pada kesempatan kali ini Gus Sofyan bisa hadir kembali berjumpa dengan para sahabatku semua yang aku cintai dan aku sayangi. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini Gus Sofyan hadir kembali untuk sahabatku semuanya untuk menayangkan video permohonan maaf Gus Miftah sekaligus klarifikasi tentang pagelaran wayang yang diadakan di Pondok Pesantren Oraji. Oke sahabatku, untuk lebih jelasnya mari kita simak video permohonan maaf dan klarifikasi Gus Miftah. Untuk lebih jelasnya kita tonton video permohonan maaf sekaligus klarifikasi daripada Gus Miftah mengenai hal pagelaran wayang yang diadakan di Pondok Pesantren Oraji. Oke ya, kita tonton videonya. Ini kita tonton. Pahami, bedakan antara yang nanggap wayang sama dalang. Awalnya adalah saya ditelepon beberapa dalang dan seniman di Jogja, Gus Miftah kok udah lama nggak wayangan. Yang perlu dicatat, saya tiap tahun tuh wayangan sebelum pandemi. Bahkan setahun bisa 2 kali. Artinya, memang tahun ini niat untuk wayangan. Kalau kemudian wayangan ini dikira merupakan respon dari persoalan wayang yang terjadi, saya pikir kurang pas. Nah, atas permintaan teman-teman dalang dan seniman, maka saya menggelar. Kebetulan yang telepon saya itu adalah salah satunya Ki Warseno Sleng, yang kemudian beliau berkenan untuk menjadi dalang di pentas wayang malam itu. Nah, posisi saya sebagai orang yang menjadi panitia. Itu pun ketua panitianya santri. Nah, kita siapin panggung, siapin sound, kemudian para seniman ngumpul di situ. Maka ada banyak dalang, tidak hanya Ki Warseno Sleng dan anaknya, tetapi banyak yang lain, termasuk bintang tamunya Budayati Pesek dan lain-lain. Nah, yang perlu dipahami, dalang itu punya otoritas. Sehingga lakon yang dipentaskan itu ya terserah dalang. Saya pun tidak tahu kemudian ada adegan seperti itu. Nah, saya ketemu adegan dia ketika adegan itu di... Oke Gus Miftah, dalam penyampaian panjenengan ya ini, bahwa pementasan dalang kemarin itu yang di tempat panjenengan itu sama sekali tidak tahu bahwa dalang akan mementaskan hal yang seperti itu ya. Oke Bu, ya terima ya. Tapi bagaimanapun ya Gus ya, seandainya Gus Miftah kok pada awalnya itu berembuk, itu kan lebih baik dan akan terjadi sesuatu hal yang akan timbul komentar-komentar yang bagus gitu loh Gus. Jadi andai kata ini memang Gus Miftah tidak ada skenario atau berembuk dulu akan terjadinya seperti ini, adanya pementasan wayang Pasalama yang diajar oleh
Bolodewo ya. Itu tetap namanya penonton, para netizen akan berpikir kalau ini mesti ada skenario daripada Gus Miftah, walaupun Gus Miftah menyatakan hal yang seperti ini gitu loh Gus. Jadi kalau menurut saya Gus ya, alangkah baiknya ya lain waktu itu ya Gus Miftah ngasihkan saran dulu atau enggak briefing dulu lah, briefing rembukan, jadi tidak akan terjadi yang seperti ini. Oke Gus, silakan dilanjutkan Gus. Adegan seperti itu. Saya ketemu adegan dia ketika adegan itu dipentaskan. Itu muncul demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada briefing, nggak ada tekanan, nggak ada permintaan. Saya tahu begitu dalam wayang itu muncul. Sebelumnya sama sekali nggak tahu. Jadi begini, begitu muncul, nggak mungkin saya menghentikan pentas di tengah, menghentikan itu di tengah-tengah pentas, karena saya akan masuk ke domainnya dalang. Dan kalau itu dilakukan, saya akan dikritik oleh teman-teman dalang, karena nggak ada kebiasaan dalang mentas itu dihentikan, Mas. Gitu. Maka setelah selesai baru saya ngomong, ini adegan ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Saya cuma menyatakan demikian kepada dalangnya. Setelah acara selesai, itu beliau bilang ini ekspresi kami sebagai dalang, dan dia tidak nyebut nama ketika pentas itu. Kalau kemudian itu ada interpretasi waktu itu ya silakan penonton yang menilai. Oke. Terima kasih Gus Miftah untuk penjelasannya, klarifikasinya ya, bahwa Gus Miftah menyampaikan Pagelaran Wayang itu sendiri, dalang Ki Warsono itu sendiri tidak menyampaikan wayang itu siapa namanya, sebutkan itu enggak, dan juga anaknya Ki Warsono ya. Oke, bisa saya terima. Tapi ya Gus ya, menurut saya Gus Sofyan, pandangan juga para netizen dan lain sebagainya, kemungkinan melihatnya adalah wayang itu adalah wayang daripada wajah Al-Ustadz Khalid Basalamah. Jadi mau tidak mau, walaupun tidak menyebutkan namanya, tapi wajah itu jelas mirip-mirip sekali itu Gus. Jadi ya ini yang jadi kontroversi. Ini yang jadi kontroversi gitu loh. Jadi walaupun Gus Miftah sendiri tidak merencanakan perihal tersebut, dan Gus Miftah menyampaikan barusan tidak mungkin saya menghentikan wayang itu sendiri, pagelaran wayang itu sendiri, karena belum ada ceritanya seorang dalang dihentikan waktu memainkan wayang gitu loh. Ya, sebenarnya gini Gus, kalau menurut saya kuasa daripada seorang yang menanggap wayang ya, ini kuasa loh, walaupun mungkin di pagelaran wayang ini kelihatannya aneh, tapi punya kuasa karena dia yang bayar, yang nanggap. Menghentikan apabila ini dianggap berbahaya, maka dihentikan. Bisa saja dihentikan. Oh, jangan digebukin, ini kasihan kok, jangan seperti itu. Ini walaupun wayang seperti ini, ada wajahnya seperti ini sebaiknya yuk kita rembukan bareng-bareng baik-baiklah, jangan diajar seperti ini. Nanti para penonton netizen nanti pikirannya jadi jelek. Itu seperti itu maksud saya Gus. Seandainya Gus Miftah waktu itu bijak menengahi permasalahan itu dengan cara menghentikan Ki Dalang Warsono slang dalam dalam memainkan wayang itu sendiri waktu Pak Bolodewo dan juga CS-nya itu mengajar wayang yang mirip dengan Al-Ustadz Basalamah. Insya Allah Gus, itu nggak mungkin akan terjadi yang seperti ini. Dan kemungkinan Gus, kalau menurut saya, seandainya Gus Miftah nantinya diprotes oleh para dalang-dalang, oleh seniman-seniman, istilahnya protes, Gus Miftah nggak boleh seperti ini karena Gus sudah masuk ranahnya dalang gitu loh, ranahnya wayang. Itu saya yakin itu lebih baik daripada dengan netizen-netizen yang memang belum tahu. Kalau wayang itu dalang udah tahu lah, ya saya yakin udah tahu. Tapi kalau netizen, para penonton YouTube tentunya, itu berpikir yang lain Gus, pasti akan berpikir lain, karena mereka tidak tahu ranahnya wayang, nggak tahu cara memainkan wayang, nggak tahu pakem wayang juga nggak tahu gitu loh. Itu seperti itu. Jadi seandainya Gus Miftah kemarin berani menghentikan, nggak masalah sebenarnya. Itu menurut Gus Sofyan seperti itu ya Gus ya. Oke ya Gus, kita lanjut lagi. Coba kita lanjut. Silakan Gus, dilanjut. Ki Warsono atau anaknya sama sekali tidak menyebutkan nama. Itu kan interpretasi penonton. Sama halnya ketika Mas Wahyu melihat itu mau menginterpretasikan siapa, itu tergantung dari sudut pandang. Ya mohon maaf, kalau hanya yang berjenggot, saya juga berjenggot Mas, tapi mungkin jenggot saya nggak panjang banget. Ya silahkan klarifikasi kepada dalang.
Karena yang tahu seni pertunjukan dan atraksi serta adegan di dalam pentas itu ya dalang. Oke, terima kasih. Pendapat dari Gus Miftah sangat bagus sekali ya. Bahwa interpretasi ini silakan diklarifikasikan dengan sang dalang. Ya. Oke, terima kasih banget. Mungkin dari Ki Warseno alias slang ya, Ki Warseno dalam slang. Mungkin beliau juga berpikir dengan maksimal mungkin. Ya, ini kesalahan saya, bukan kesalahan Gus Miftah. Gus Miftah hanya sebagai penanggap, sedangkan saya dalangnya, saya yang memainkan. Betul. Ini juga jauh benar. Ki Warseno juga perlu untuk mengklarifikasikan hal ini, Gus. Dan saya yakin Gus Miftah pun juga perlu mengklarifikasikannya. Karena bagaimanapun, karena Gus Miftah adalah tempat yang digunakan untuk pagelaran wayang itu sendiri. Jadi mungkin para sahabat pun akan berpikir, benar Gus, sebaiknya Gus Miftah itu memberikan klarifikasi, minta maaf lah. Ya, mungkin seperti itu Gus. Ya, yang bisa Gus sampaikan. Lanjut. Ya, posisinya sebagai penonton. Mungkin interpretasi saya dengan yang lain bisa sama, bisa berbeda. Tapi yang tahu itu kan dalangnya, Mas. Saya kan cuma panitia. Kewajiban saya yang gelar panggung, tenda, sound system, nyangoni gitu saja kan. Nah, jadi kalau sasaran amukan netizen kepada saya itu sebenarnya salah alamat. Saya nggak tahu adegan itu akan terjadi. Oke, Gus Miftah. Mungkin Gus Miftah berpikir kalau netizen mengamuk pada Gus Miftah itu sebenarnya bukan salah itu Gus Miftah. Yuk gini Gus, tetap saya berpikir ini, kasihanlah. Karena di sini adalah tanggung jawab bersama antara Gus Miftah selaku penangkap dan juga Ki Warseno selaku dalang. Jadi di situ adalah satu tim, satu kru yang mengadakan kumpul di situ. Itu tanggung jawab bersama, Gus. Jadi tidak harus menyalahkan pada sang dalang, gitu loh. Makanya ini untuk catatan buat kita saja lah, gitu loh, Gus. Oke, ya lanjut Gus Miftah. Saya minta maaf karena kegaduhannya. Kalau soal konten dan isinya itu tentunya domainnya dalang. Tuh, karena ini terjadi kegaduhan, ya saya minta maaf. Dan saya bilang, orang berbeda pendapat, katakanlah begini, dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tetapi saya tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada beliau selaku Ustadz, walaupun kita berbeda. Nah, menghormati walaupun berbeda, itu sekarang yang susah, Mas. Santri saya itu saya minta kok ketika saya ramai dengan beliau, tolong Ustadz Khalid Basalamah didoakan panjang umur, sehat, walaupun saya berseberangan dengan beliau. Salah satu poin inilah kemudian yang menjadikan kita berbeda dengan Ustadz Khalid Basalamah. Walaupun beliau mengaku itu adalah internal jemaah beliau. Tetapi apapun itu, video beliau beredar. Lah kita sendiri memahami bahwa wayang itu hanya sebagai sarana dakwah. Sehingga kemudian ada ketersinggungan ketika wayang dikatakan haram atau bahkan mau dimusnahkan. Tetapi secara personalnya sebagai ustadz saya tidak bisa membenci beliau. Jangan sampai kemudian gara-gara beda pendapat saya mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Kita boleh berbeda, Mas. Gitu loh. Apalagi soal konteks fikih, soal hukum. Kita boleh berbeda pendapat. Oke, terima kasih. Jelas banget ya apa yang disampaikan Gus Miftah. Terima kasih banget, mungkin para netizen dan para penonton semuanya, para subscriber bisa lebih paham tentang apa yang disampaikan oleh Gus Miftah tadi. Gus Miftah memohon maaf kepada kita semuanya atas kegaduhan yang terjadi karena Pondok Pesantren Ora Aji digunakan untuk acara pagelaran wayang. Ya. Andai kata acara tersebut menjadikan kegaduhan, ya, dari para teman-teman semuanya, para netizen jadi gaduh karena adanya pagelaran wayang yang ada wayang yang mirip Ustadz Basalamah diajar habis-habisan di situ. Jadi Gus Miftah mohon maaf selaku orang Muslim, selaku orang Islam, saya pribadi Gus Sofyan memaafkan. Tidak masalah Gus, saya sendiri sudah memaafkan kok. Terus kemudian Gus Miftah menyampaikan ya masalah perbedaan antara Gus Miftah dengan Al Ustadz Basalamah itu hal biasa. Tapi tidak mengurangi rasa hormat Gus Miftah kepada beliau Al Ustadz Basalamah. Sama, saya juga seperti itu Gus. Saya dengan beliau menghormati karena dia selaku Ustadz. Saya hormati. Mungkin pandangan mereka dengan pandangan saya dan Gus Miftah mungkin beda, tapi saya tetap akan saling menghormati seperti itu Gus. Dari penyampaian Gus Miftah bisa kita rangkum, bisa kita simpulkan bahwa kita sesama Muslim itu tetap harus saling memaafkan, ya, dan klarifikasi Gus Miftah yang disampaikan dalam penyampaian Gus Miftah barusan bisa saya terima dan bisa saya ngerti ya. Tapi pesan dari Gus Sofyan, alangkah baiknya
kapan punya waktu, ya punya waktu maksud saya, Gus Miftah silakan bertemulah, berjanjilah dengan beliau Al Ustadz Basalamah. Seperti zaman Gus Miftah bertemu dengan Mas Deddy Kobuser, ya kan? Dah, sekarang ke Jakarta, langsung terbang ke Jakarta. Bahkan Gus Miftah pun nggak pernah berpikir untuk dikasih ongkos oleh beliau Mas Deddy Kobuser. Oleh karena itu Gus Miftah usul ya kepada Gus Miftah, coba kita tuh sekarang ginilah kita tuh sharing yang enak, rembugan, ketemu, ngopi bareng, kalau perlu ketemu, selesaikan dengan baik-baik. Insya Allah nanti netizen tidak akan berpikir jelek kan. Satu demi untuk budaya Nusantara dan juga perkembangan syiar agama Islam di Indonesia. Jadi menurut saya sebaiknya seperti itu Gus. Itu usul dari saya. Saya tidak terima itu tidak apa-apa Gus. Ini kita cuma memberikan usul kok. Siapa sih Gus Sofyan? Orang mana? Kok tega-teganya sampai seperti itu? Sebenarnya saya tidak berpikir jelek kok. Ini demi kebaikan bersama. Kita berpikir, kita ambil nilai positifnya, kita buang negatifnya. Ini sebagai pelajaran buat kita ambil hikmahnya. Semoga para penonton, para netizen bisa berpikir yang positif. Wah ini luar biasa Gus Miftah. Wah luar biasa Ustadz Basalamah. Islam itu indah, Islam itu damai. Ya, syiar menurut Ustadz Basalamah, menurut Ustadz Miftah itu ada perbedaan. Secara ilmu hukum, secara ilmu fikih ada perbedaan. Namun perbedaan itu menjadi suatu keindahan. Karena dengan perbedaan maka akan terjadi suatu pertemuan, persahabatan yang abadi. Jadi menurut saya Gus Sofyan, sesama Islam gak usah gontok-gontokan lah. Mari kita pikirkan ke depan untuk masa depan negara kita, Republik Indonesia. Kita jalin persatuan dan kesatuan untuk perdamaian bersama. Itu Gus yang bisa saya sampaikan. Dan buat sahabatku semuanya yang masih setia nonton di channelnya Gus Intip, mohon maaf sekali mungkin pada kali ini Gus Sofyan agak beda. Namun sebenarnya tujuan saya adalah baik, menyatukan mereka. Mungkin Al Ustadz Basalamah belum kenal saya, Gus Miftah juga belum kenal begitu dalam dengan saya. Insya Allah dengan silaturahmi lewat konten ini nanti kita bisa bertemu, bisa bertatap muka, bisa saling tukar pengalaman, pemahaman tentang hal seni, budaya, dan juga agama. Saya sendiri masih banyak kurang sekali masalah pendidikan agama. Saya masih belajar dan masih perlu banyak sekali bimbingan dari para Gus, dari para ustadz dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, baik tingkah laku, perkataan saya, kemudian omongan saya yang kurang enak didengarkan, saya pribadi Gus mohon maaf ya sampai berat-beratnya. Dan juga para netizen yang mungkin menonton di channel ini, Gus Sofyan juga mohon maaf sekali apabila kata-kata saya kurang berkenan ya. Cukup sampai di sini, mungkin lain waktu bisa kita sambung kembali. Saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, mohon judilah untuk memaafkan. Dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi, kreatif.